Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Jamanis kelas 12. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah, pertemuan ini merupakan pertemuan pertama dari materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Materi insya Allah akan kita bagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama, membaca dan mengidentifikasi hukum bacaannya, menerjemahkan dan mengidentifikasi maknanya, serta menjelaskan asbabun nuzul Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191, serta Surat Ali Imran ayat 159. Pertemuan kedua menjelaskan tentang pesan-pesan dan manfaat yang terkandung dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191, kemudian Surat Al-Imran ayat 159, serta hadis terkait, dan menjelaskan tentang manfaat berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kemudian pertemuan terakhir, insya Allah kita akan menjelaskan sikap kritis dan demokratis dengan ciri orang-orang berakal atau ulul albab sesuai dengan pesan Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dan 159, dan menyimpulkan hukum bacaan, makna, pesan-pesan, hikmah, dan manfaat yang terdapat dalam Surat Al-Imran ayat 190, 191, dan 159. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sebelumnya Bapak sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam pembelajaran materi berpikir kritis dan bersikap demokratis, yaitu 1. Terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Yang kedua, bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan pesan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191, dan ayat 159. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191, dan 159, serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Yang keempat, membaca Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191, dan 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kelima, mendemonstrasikan hafalan Al-Quran Surat Ali Imran 190, 191, dan 159 dengan lancar. Dan yang terakhir, menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang berakal, yaitu ulil albab, sesuai dengan pesan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kemudian, tujuan yang ingin dicapai setelah mengikuti pembelajaran kali ini adalah, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Fire, Share, dan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan mampu membaca dan mengidentifikasi hukum bacaannya, menerjemahkan dan mengidentifikasi maknanya, serta dapat menjelaskan asbabun nuzul Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191, dan 159 tentang berpikir kritis dan demokratis, sehingga peserta didik meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis, dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, marilah kita masuk pada materi yang pertama, berpikir kritis dan bersikap demokratis. Dalil ini yang berkaitan dengan berpikir kritis diambil dari Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan
wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau sambil duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Identifikasi makna, inna sesungguhnya fi khalqi dalam penciptaan as-samawati langit wal ardi dan bumi, wakhtilafil laili dan pergantian malam, wan nahari dan siang, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Alladzina, yaitu orang-orang yadkuruna yang mengingat Allah kepada Allah, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan dan sambil duduk, wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan fi khalqi tentang penciptaan as-samawati langit wal ardi dan bumi. Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta tidaklah Engkau hada ini batilan sia-sia, subhanaka maha suci Engkau, faqina adzabannar, lindungilah kami dari azab neraka. Adapun asbabun nuzul dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 adalah At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apa yang dibawa Musa kepadamu? Kemudian dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, bagaimana dengan Isa? Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya, kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Safa itu menjadi emas. Maka Rasul berdoa dan turunlah surat Al-Quran surat Al-Isra ayat 190 dan 191. Mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya, seperti bintang, matahari, bulan dan peredarannya, laut, gunung, pohon, buah, binatang, dan sebagainya. Rabbana ma khalaqta hadza batilat subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhanku, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau. Berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada umat manusia agar mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Disinilah letak berpikir kritis bagi kita semua. Selanjutnya, yang berkaitan dengan bersikap demokratis, diambil dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran ayat 159. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ali Imran ayat 159. Identifikasi makna, fabima rahmati minallah, maka berkat rahmat dari Allah, lintalahum, maka engkau Muhammad berlaku lembah lembut. Walau konta, sekiranya terhadap mereka, kamu faddon bersikap keras, qalidal qalbi dan berhati kasar, lang faddu, mereka menjauhkan diri, min khaulik dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastagfir, dan mohon ampunlah lahum bagi mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka fil amri, dalam urusan duniawi. Untuk identifikasi tajwidnya yang terdapat dalam surat Al-Imran 159, silakan kalian perhatikan sebagaimana tabel berikut ini. Yaitu idgham gunnah, kemudian ikhfa, kemudian idhar sapawi, kemudian idhar dan idhar sapawi. Itulah beberapa hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 159. Kemudian asbabul nuzul dari surat Ali Imran ayat 159 sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa setelah terjadi perang Badar, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang Badar. Abu Bakar radhiyallahu an berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarga mereka dan keluarga mereka membayar tembusan. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu an berpendapat mereka sebaiknya dibunuh dan yang diperintah membunuh adalah keluarga mereka. Rasulullah SAW kesulitan dalam memutuskan. Kemudian turunlah ayat 159 surat Ali Imran ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu an. Adapun kandungan ayat dari surat Ali Imran ayat 159, yaitu sifat-sifat orang beriman yang berhak atas surga Allah, diantaranya adalah: 1. Senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian yang kedua, disiplin dalam mengerjakan sholat yang hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga, selalu bermusyawarah dalam hal-hal yang perlu dimusyawarahkan. Dan yang terakhir, nomor 4, menapakahkan sebagian rezeki karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hal-hal yang diridhoinya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, itulah sekilas tentang materi-materi yang harus kalian kuasai pada pertemuan kali ini. Semoga kalian semua dapat memahami dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.